Kita tidak perlu mengatakan bahwa agama itu segala-galanya. Kita tidak perlu dipandang dari sudut agama itu sebagai dosa besar karena mengenakan hijab itu buat perempuan itu wajib. Sebetulnya itu juga perlu ditanyakan karena pakaian itu dari dulu buatan manusia. Apa yang dicontohkan itu bukan pakaian daerahnya, pakaian dari negaranya, bukan apa, karena ini percontohan dari negara Arab dan lain-lain gitu. Itu jadi banyak panjang dan itu tidak perlu kebetulan saya dulu tesis saya tahun 2018 atau 2011. Jadi saya lihat namanya di surat An-Nisa yang membicarakan masalah perempuan. Sebetulnya di Al-Quran juga tidak ada mengatakan bahwa pakaian harus habis ini. Yang hanya dikatakan adalah bagaimana perempuan beribadah, sholat dan segala macam itu yang hanya kelihatan wajah dan tangannya. Kemudian di twisting, diubah dan segala macam. Whatever it takes, ini adalah masalah pemahaman orang per orang di negara ini. Apakah orang Islam itu boleh berpakaian seperti ini? Buktinya di Arab sekarang boleh dilihat seperti apa ya gitu. Jadi kadang-kadang memang itu balik lagi kepada seorang yang namanya orang ramlan. Itulah hak dia, karena saya kalau melihat pakaian itu adalah hanya sisi lahiriah yang dipakai seseorang. Islam itu sebetulnya yang penting adalah yang ditutup adalah bagian sini. Jadi kalau saya lihat dia sebagai sesuatu karena dia melakukan sesuatu dan dia itu tuntutan dari bagaimana sebagai single fighter yang dia menghidupi seorang itu anak dan sebagaimanapun juga dia harus merasa bahwa yang penting toh dia tidak jual diri, tidak open BO, tidak apa segala macam. Itu sebetulnya usaha seorang perempuan yang mengatakan bahwa hidupnya masih bermakna, hidupnya masih berarti, dan she must do something. Oke, tapi olahraga kan dulunya mungkin bukan dulunya sih, belakangan sebelum dia membuka hijabnya banyak juga komentar-komentar netizen yang mengatakan kok bajunya terlalu ketat atau pahanya terlihat kecil sekali gitu dengan cara pakaian dia. Sebenarnya menurut kakak bagusnya tuh seperti apa sih fashion Ola sendiri terlihat mungkin dengan umurnya atau dengan kondisi tubuhnya saat ini? Perempuan itu aneh, perempuan itu unik maksud saya ya. Perempuan itu unik dalam arti apa? Bahwa perempuan itu sebetulnya gini, pada saat dia sekolah SMA dia merasa remaja, teenager, tapi begitu lulus dia merasa mendewasakan diri, dia berpakai pakaian dewasa kan, untuk mengatakan bahwa dia adalah profesional dan sudah memiliki ilmu pengetahuan, bukan sekedar untuk main-main gitu kan. Dan dananya jadi mendewasakan diri. Pada saat masuk kerja dia supaya dia profesional dia kerja, tapi pada saat dia menikah punya anak dia tidak mau lagi dibilang mama. Dia akan mengatakan bahwa saya masih cantik, masih punya body, masih punya ukuran. Betul tidak? Itu yang dikatakan semua perempuan bahwa sebisa mungkin jangan pakai warna yang kusam, jangan pakai baju yang kedombrong, jangan ini, karena saya pengen dilihat masih seperti waktu remaja dulu. Itu perubahannya. Jadi tidak ada perempuan yang mengatakan bahwa ya udahlah saya udah nikah, udah punya anak, mau ngapain lagi. Itu adalah perempuan yang desperate, perempuan yang patah arang dan tidak punya masa depan. Karena dia berserah hidup. Saya berserah hidupnya sama Allah Subhanahu wa taala. Please, Tuhan nggak ngurusin lu satu. Perempuan ada di seluruh bumi ini gitu. Perempuan harus perempuan, seorang Ola berpakaian dalam sisi apa? Berpakaian bagaimana dia memberikan pakaian yang seharusnya perempuan yang lain. Kalau saya membungkus diri tapi dia membentuk badan saya, kenapa tidak? Saya toh tidak berusaha untuk memanggil orang untuk supaya orang terpesona oleh saya, tidak. Karena itu untuk mengakses diri, membuka diri. Jangan sampai saya umur 18 tapi profil saya jadi kayak orang umur 40, apalagi dibalik jadi 81. Itu banyak terjadi. Perempuan Indonesia itu kebanyakan begitu.
mereka rela membuat dirinya terpuruk seperti apa karena hanya mengatakan bahwa dia sebetulnya sudah siap. Siap, ya kalau siap dipanggil Tuhan ya jangan lah. Jadi menurut saya apapun yang dilakukan seorang orang, buat saya secara pribadi, pakaian itu adalah spirit hidup. Pakaian itu adalah yang membuat hidupnya lebih jauh mau kemana. Pada saat dia stuck dan terlalu terkungkung dengan pakaian itu, maka dia buka pakaiannya untuk membuat hidupnya jauh lebih terbuka dan memandang jalan hidupnya lebih lapang. Oke, berarti dari segi pakaian juga orang bisa membuat, maksudnya bisa mendapatkan kenyamanan atau seperti apa? Netizen Indonesia tidak pernah mengerti bahwa pakaian adalah best supporting seorang perempuan, best supporting seorang perempuan yang ingin mengatakan bahwa hidupnya itu akan lari kemana. Orang hanya mengatakan bahwa pakaian itu cuma sebuah kebutuhan. Pakaian itu kalau dipaksakan jadi fleksib, pakaian itu untuk ini jadi akal-akalan dan segala macam. Padahal perempuan kalau bisa berpakaian itu adalah perempuan yang tahu bagaimana menghargai dirinya dan bagaimana dia menghargai orang. Berarti satu lagi mungkin pandangan kakak tadi kan pakaian itu adalah best supporting perempuan ya kan. Nah, menurut kakak berarti Ola membuka hijabnya itu karena mungkin sudah atau memang ini bukan saya nih, atau seperti apa sih ketika dia akhirnya memutuskan membuka lah kembali lagi seperti Ola yang dulu. Oke. Jadi sebetulnya orang berpakaian dari berbungkus hingga terbuka, udah terjadi banyak hal. Ada yang karena kecewa sudah berbungkus tiba-tiba suaminya selingkuh. Ada yang berbungkus tiba-tiba suaminya menyeleweng, ada istri lain dan segala macam. Itu terjadi kan? Itu bukan gombalan dari mulut saya. Itu adalah fakta yang ada. Atau barangkali dia sudah dijanjikan dengan seseorang akan dilamar dengan seterusnya begini, dia diharapkan kalau jadi istri saya kamu harus ABCD, udah mulai disetir cara berpakaian. Ada banyak perempuan di Indonesia yang merasa hidupnya insecure tapi jadi secure karena ya udah saya mendingan mengikuti suami saya, mengikuti keluarga besar suami saya untuk melakukan itu. Tetapi pada saat orang sudah pada titik nadir yang tidak bisa ditolak lagi bahwa saya sudah tidak menjadi diri saya sendiri, saya sudah nggak tahan dengan ini, maka dia akan berontak dan akan melakukan sesuatu. Oke, mungkin ada pesan gak sih untuk perempuan-perempuan sebagai kakak fashion stylist, melihat kan banyak juga kan perempuan-perempuan yang mungkin mix and match baju salah atau penampilannya kurang pede ya kan, mungkin termasuk kayak Ola gini kan yang sudah stuck akhirnya dia keluar dari zona nyaman atau itunya. Ingat ya, menjadi diri sendiri itu memang sulit. Menjadi diri sendiri itu memang caranya pelik untuk diteliti. Tetapi pada saat kita menemukan diri sendiri, dunia akan menjadi lebih indah di mata kita. Dunia akan lebih indah dipandang sama orang lain karena menjadi diri sendiri itu jauh lebih respectable dan akan dihargai oleh siapapun. Nah, pada saat ini banyak perempuan di Indonesia pun ini yang sama sekali tidak menjadi dirinya hanya lantaran saya sudah mendapatkan keluarga yang baik. Jadi demi orang lain. Jadi kalau misalnya ditanyakan Indonesia ini perempuannya sudah sejauh mana berkembang, saya pikir saya tidak akan merendahkan martabat orang Indonesia. Tetapi yang saya katakan adalah perempuan akan lebih baik dan lebih menjadi diri sendiri, lebih bermartabat dengan menjadi diri sendiri. Apakah banyak orang Indonesia yang sudah menjadi diri sendiri? Saya rasa belum. Karena apa? Ada yang tekanan agama yang akan mengatakan bahwa sekarang biasanya ngomong astagfirullah subhanallah menjadi qadarullah. Padahal yang namanya takdir itu harus dilawan. Takdir itu bukan untuk ditunggu dan diikuti. Takdir itu harus dilawan supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Jadi kalau perempuan menjadi diri sendiri dan menjadi independen, nggak apa-apa.
memang itu banyak sekali hambatannya. Hambatannya apa? Di lingkungan, terutama lingkungan keluarga. Being different is so difficult. Itu sudah diramalkan sejarah dari zaman dulu. Tetapi pada saat kita sudah mendapatkan apa yang kita peroleh diri sendiri, mau kita kurus, mau kita gemuk, mau kita cantik atau jelek, takkan ada masalah, ya. Karena ingat, ya, cantik itu relatif. Kalau jelek mutlak. Oke, terima kasih Kak.